Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya tentang manajemen pemasaran Islam. Jadi di sini materi yang selanjutnya dari setelah UTS ya, manajemen pemasaran Islam, dan pertemuan selanjutnya akan ada tentang zakat, infak, dan sedekah. Dan kemudian selanjutnya juga akan ada diskusi mengenai ide berwirausaha, sehingga teman-teman mempersiapkan dari ide kewirausahaan Islam masing-masing. Nah, manajemen pemasaran Islam di sini memiliki definisi tersendiri ya, yang terdiri dari manajemen dan pemasaran itu sendiri, sehingga dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program. Nah, sebelumnya di sini manajemen itu sendiri memiliki arti bahwa proses kerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya yang lain dalam mencapai tujuan dan organisasi merupakan sebagai salah satu aktivitas dalam manajemen tersebut. Jadi di sini ketika kita ingin memanage suatu usaha, kita bisa untuk melakukan kerjasama antar individu yang akan bekerja dalam bidang wirausaha tersebut. Kemudian pemasaran ini, seperti yang teman-teman ketahui, apa sih itu pemasaran? Pemasaran itu adalah proses kemasyarakatan yang di dalamnya ada individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dengan menawarkan secara bebas, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak yang lainnya. Jadi pemasaran ini seperti yang telah teman-teman ketahui, dalam penjualan produknya dia akan mempromosikan atau menawarkan dari pemasaran itu sendiri. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman, pemasaran apa sih yang sering teman-teman lihat dan ketahui, baik itu pemasaran melalui online ataupun offline, sehingga dapat mencapai pemasaran yang produktif ya, yang di situ dapat mengembangkan wirausaha masing-masing individu. Nah, itu yang akan didiskusikan minggu depan. Pertama adalah pemasarannya. Kemudian manajemen pemasaran itu sendiri memiliki arti atau dapat kita simpulkan bahwa analisis perencanaan dan penerapan serta pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan dan membangun serta mempertahankan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Jadi pertama, manajemen, kita menganalisis, kita merencanakan usaha kita sendiri dari awal sampai akhir. Kemudian kita pun memiliki yang namanya seperti mitigasi ya. Bagaimana cara untuk ketika pemasarannya ini berkurang, apa sih yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Jadi di sini bagaimana cara mempertahankan usaha kita sendiri sehingga usaha itu akan semakin berkembang atau bahkan maju untuk mencapai tujuan dari organisasi yang kita miliki. Kemudian di sini tadi secara umum manajemen pemasaran. Kemudian di sini definisi dari manajemen pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis yang bersifat strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad atau prinsip muamalah dalam Islam, yang didasarkan pada salah satu ketentuan dalam bisnis Islami yang tertuang dalam ketentuan dalam bisnis Islam yang tertuang dalam kaidah fikih yang mengatakan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan dan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, karakteristik manajemen pemasaran Islam itu ada apa saja? Yang pertama di sini ada robaniyah, ahlakiyah, alwakiyah, dan al-insaniyah. Yang pertama di sini ada robaniyah atau ketuhanan. Bagaimana pemasaran Islam itu kegiatannya harus dilandasi oleh keyakinan pada Allah dan syariat Islam, sehingga tidak ada tindakan yang melanggar aturan agama. Seperti kemarin saya melakukan wirausaha ini atau saya berdagang misalnya, salah satu contohnya untuk beribadah, sebagai sarana untuk beribadah. Nah, itu adalah salah satu dari ketuhanan, karena saya berniat untuk beribadah atau saya ingin memiliki usaha itu karena niatnya pertama ibadah. Ini adalah salah satu contoh dari robaniyahnya.
Kemudian wirausaha atau pengusaha dalam hal ini harus merasa bahwa setiap perbuatan akan dihisap atau dihitung sehingga menyadari penipuan dan tindakan curang. Nah, sesuai dengan wirausaha Islami. Di sini mereka para wirausahawan atau produsen ya akan selalu sadar atas apa yang mereka promosikan atau jual, sehingga di sini dia tidak akan melakukan yang namanya penipuan atau tindakan curang. Atau sesuai dengan diskusi sebelumnya, kita telah mendiskusikan uh, usaha yang modern dan islami itu seperti apa. Yang modern itu atau yang bukan islami itu, mereka akan selalu menghalalkan segala macam cara supaya penjualannya itu memiliki profit yang tinggi. Nah, di sini mereka akan bukan tidak akan mengutamakan kejujuran, tapi yang penting profitku tinggi dulu. Sehingga di sini seperti yang saya contohkan seperti pertemuan sebelumnya, contohnya adalah ketika kita membeli sebuah buah yang sudah dikemas, tampilan awalnya memang bagus, tapi ternyata di dalamnya itu banyak yang kurang layak untuk dikonsumsi. Nah, ini tidak boleh dalam unsur robaniyahnya. Kemudian akhlakiyah atau etika. Manajemen pemasaran harus berlandaskan etika dan norma yang berlaku dalam Islam, tidak melakukan penipuan, mengurangi timbangan, atau tindakan yang merugikan konsumen. Fokus utamanya adalah menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Nah, ini pada konsep wirausaha Islami atau manajemen pemasaran Islam, mereka akan fokus utamanya adalah etikanya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita memiliki adab yang baik terhadap konsumen, karena konsumen ini harus kita istimewakan di situ untuk dalam menjalin sebuah hubungan yang baik. Nah, coba teman-teman cari di sini mengurangi timbangan dalam Islam, jual beli Islam itu tertuang dalam Quran surat apa saja sih? Seperti pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan ya, ada salah satu surat yang telah menjelaskan di situ dalam jual beli itu kita tidak boleh untuk mengurangi timbangan. Kemudian al-waqiyah atau realisme. Pengusaha dalam hal ini harus jujur dan realistis dalam menyampaikan informasi. Kalau produknya ini ya udah lama misalnya, kadang ada ketika kita beli roti deh misalnya, produk ini baru atau sudah lama ya. Biasa saya ketika beli itu selalu tanya niki enggal nopo mboten, atau ini udah produk baru atau memang sudah beberapa hari yang lalu. Nah, ketika produk itu memang sudah beberapa hari yang lalu dibuat, artinya ini nggak baru atau bukan fresh from the oven. Jadi fresh from the oven. Jadi kita harus mengatakan yang sebetulnya. Nah, kemudian tidak boleh curang ya, realistis sesuai dengan realita yang ada. Kemudian humanisme, kegiatan pemasaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan manusia, bukan hanya keuntungan semata. Pengusaha harus memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Jadi kita harus memperlakukan setiap manusia individu secara humanis. Kita tidak bisa untuk membedakan, oh itu tampilannya seperti orang yang berada atau punya duit yang banyak nih, kita harus ramah. Sedangkan ada orang yang tampilannya itu biasa aja, kita tidak memperlakukan dia dengan baik, welcomingnya itu tidak baik ya, tidak boleh untuk dilakukan seperti itu. Kita harus memperlakukan setiap konsumen kita sesuai dengan prinsip humanisme kita. Ibaratnya bisa dibahasakan memanusiakan manusia ya. Kita berperilaku yang baik terhadap sesama, baik itu yang kelihatannya berada atau tidak, itu akan kita samakan gitu kan. Nah, silakan untuk melakukan presensi di bawah teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini ada 2 pertanyaan ya tadi. Yang pertama sudah di slide pertama, yang kedua tadi tentang unsur kecurangan dalam timbangan tersebut. Nah, kemudian faktor kepuasan pelanggan mungkin nanti kita akan bahas di minggu depan, pertemuan minggu depan. Ada kualitas produk, bahwa produk itu harus berkualitas
kita nggak bisa untuk ya udahlah seadanya aja produknya gitu kan, nggak bisa untuk melakukan hal tersebut. Kemudian harga juga harus disesuaikan dengan kualitas produk yang ada, service quality, bagaimana service kita terhadap konsumen, emotional factor, biaya dan kemudahan. Nah, ini akan kita bahas di minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk melakukan presensi dan kita diskusikan di minggu depan untuk 2 pertanyaan tadi. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.